warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat yang paling istimewa tentu adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan berpuasa di bulan suci ini tentu atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kekuatan iman, semangat beribadah, kita bisa menjalankan sepenuhnya bulan suci Ramadan tahun ini. Dan sejatinya umat muslim menyampaikan dalam hatinya bahwa mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah tertua sepanjang masa, karena perintah ibadah puasa bukan hanya umatnya Rasulullah SAW, tapi sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah perintahkan kita berpuasa sebagaimana memerintahkan umat-umat sebelumnya. Kalau kita berbicara puasa, sejarah puasa ini mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW adalah satu. Pertama, hakikat puasa sama. Meskipun dalam puasa ini berbeda dari segi durasi dan kadarnya, tetapi dari hakikat dan tujuan puasa itu sama, untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu umat Islam jangan pernah meninggalkan ibadah puasa ini, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapat gelar al-muttaqun, keluar dari bulan suci Ramadan dengan predikat al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini adalah Ramadan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggufur pahala, melipat gandakan semua pahala, sehingga rugilah seorang umat ketika bulan suci Ramadan ini masuk lalu kita hanya sia-siakan begitu saja. Tradisi di masyarakat kita ini ada tradisi yang tidak tepat dan tidak bisa kita biasakan di kehidupan kita, yakni tradisi puasa 3 hari. Ada orang berpuasa hari pertama, ada orang berpuasa pertengahan, ada orang berpuasa akhir. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, tapi yang dibenarkan dalam berpuasa full, mulai 1 Ramadan hingga. Sehingga ketika kita berbicara puasa, Nabi Adam alaihissalam banyak riwayat yang mengatakan bahwa puasa Nabi Adam itu ada yang mengatakan bahwa setiap bulan tanggal 13, 14, setiap tahun dia berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Ada juga mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa setiap hari Jumat. Sebagai apa? Karena mengingat kembali penciptaannya. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Ada Adam juga dijelaskan berpuasa 30 hari 30 malam sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena buah khuldi yang dia makan selama 30 hari dalam perut. Ada juga mengatakan Nabi Adam alaihissalam berpuasa 40 hari 40 malam karena bersyukur meminta amal kepada Allah karena dipertemukan kepada dengan istrinya Hawa. Jemaah yang di belakang Allah, pertanyaannya, kita umatnya Muhammad SAW hanya 30 hari berpuasa, hanya beberapa jam, maka rugilah di antara kita ketika ada yang meninggalkan ibadah puasa. Tradisi-tradisi yang puasa hanya hari pertama, hanya hari pertengahan, maka itu dilakukan. Kenapa? Ingatkan dalam hati kita bahwa Ramadan ini
adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pahala-pahala yang Allah tawarkan di bulan suci Ramadan ini. Pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dan pahala khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Apa tujuan puasa? Yang pertama tentu bagaimana ketakwaan kita kepada Allah bisa kita tingkatkan. Yang kedua, hakikat puasa. Pada saat Allah ciptakan nafsu, maka Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa kamu, siapa saya? Maka nafsu menjawab, saya, kamu. Dan terus apa tujuan puasa? Intinya menundukkan hawa nafsu. Seketika itu Allah kembali bertanya kepada nafsu, nafsu, kamu siapa dan saya siapa? Nafsu kembali menjawab, saya, kamu. Maka Allah laparkan nafsu itu, sehingga setelah dilaporkan nafsu itu, Allah bertanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Maka nafsu bertanya, saya adalah hawa nafsu dan anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Jadi hakikatnya bahwa ketika kita lapar, maka pastilah seorang hamba mengingat Tuhannya. Dan ketika kita makan berlebihan, kenyang, dan tidak pernah merasakan rasa lapar, bisa jadi jauh dari Tuhannya. Maka salah satu bukti hakikat puasa itu adalah menundukkan hawa nafsu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan tetap optimis, semangat menjaga ibadah dan amalia bulan suci Ramadan ini. Jangan pernah lewatkan satu pun amalan-amalan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.